Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan trigonometri sederhana. Nah, apa sih Bu yang dikatakan dengan persamaan trigonometri? Nah, jadi persamaan trigonometri adalah suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Nah, yang pertama kita bahas adalah rumus persamaan trigonometri sederhana sin X. Nah, yang pertama itu tadi adalah konsepnya sin X sama dengan sin alpha. Dimana kalau kita mau mencari nilai X, kita bisa gunakan dua konsep. Yang pertama, X sama dengan alpha ditambah dengan K kali dengan 360 derajat atau X sama dengan buka kurung 180 dikurang dengan alpha tambah dengan K kali dengan 360 derajat. Dimana dia si X itu adalah elemen atau anggota dari bilangan real dan X dan K adalah elemen atau bilangan anggota dari bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh yang pertama, kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 70 derajat. Di mana nilai X itu kurang dari atau sama dengan 360 derajat atau lebih besar sama dengan 0 derajat. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan ya, bahwa nilai X nanti bisa berada di kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, atau kuadran keempat. Oke, kita selesaikan. Sin X sama dengan sin 70 derajat. Karena kanan dan kiri sama-sama punya sin, maka kita coretkan ya. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 70 derajat. Oke, setelah dapat nilai X sama dengan 70 derajat, kita masukkan dia ke dalam konsep untuk mencari nilai X. Yang pertama konsepnya adalah X sama dengan alpha ditambah dengan K kali dengan 360 derajat. Maka dari sini, nilai si alpha itu tadi kan dia adalah 70 derajat kan? Maka untuk mendapatkan nilai X sama dengan 70 derajat ditambah dengan K kali dengan 360 derajat. Nah, yang pertama kita ambil nilai K-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil nilai K-nya sama dengan 0, maka kita masukkanlah dia 70 derajat ditambah dengan 0 kali dengan 360 derajat. Sehingga nilai X sama dengan 70 derajat ditambah dengan K. K-nya di sini tadi berapa? 0 ya. 0 dikali dengan 360 adalah 0. Kemudian kita tambahkan dengan 70. Sehingga nilai X untuk dia K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 70 derajat. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, kalau kita gunakan konsep yang X sama dengan buka kurung 180 dikurang dengan alpha tutup kurung ditambah dengan K kali dengan 360 derajat. Sama ya, kita ambil nilai K-nya sama dengan 0. Sehingga 180 dikurang dengan 70 ditambah dengan K kali dengan 360. Maka diperoleh nilai X sama dengan 110 ditambah dengan 0. Maka untuk nilai K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 110 derajat. Jadi kita perolehlah dia himpunan penyelesaiannya yaitu HP-nya sama dengan 70 derajat yaitu terletak di kuadran pertama dan 110 terletak di kuadran kedua. Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh yang kedua, kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari 2 sin X ditambah dengan 1 sama dengan 0, di mana nilai X lebih kecil sama dengan 360 derajat atau lebih besar dari 0 derajat. Masih sama ya, terletak di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran keempat. Kita selesaikan sama-sama. Maka karena soalnya berbentuk 2 sin X tambah 1 sama dengan 0,
Kita pindahkan dulu positif 1 nyebrang dengan tanda sama dengan. Maka 2 sin X sama dengan minus 1. Kita mau mencari sin X kan? Maka siapa yang harus pindah? 2 ya. Maka diperoleh sin X sama dengan min 1/2. Oke, maka sinus berapa ya nilainya setengah? 30 derajat ya. Tapi ingat, karena dia bernilai negatif, maka dia terletak di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Kalian masih ingat kan konsep dari kuadran yang Ibu ajarkan pada sebelumnya? Yaitu anak, sipolan, tukang copet. Artinya apa? A itu di kuadran pertama semuanya all bernilai positif. Dan S itu adalah sinus di kuadran kedua bernilai positif beserta dengan kebalikannya. Baru T itu terletak di kuadran ketiga, maka dia bernilai positif. Tangan dan kotangan. Baru yang terakhir adalah di kuadran keempat, yaitu siapa? Cos yang positif bersama dengan sekan. Oke. Nah, jadi dari situ, kalau dia di kuadran ketiga, karena tadi kan kuadran 1 dan 2 sinnya positif ya, maka di kuadran ketiga dan kuadran keempat itu sinnya negatif. Nah, karena dia terletak di kuadran ketiga dan biar nilainya dia tidak berubah, maka kita gunakan konsep apa? Konsep genap, yaitu apa? 180 ditambah dengan alfa. Alfanya tadi berapa? 30 derajat. Maka diperoleh untuk di kuadran ketiga, sin X-nya adalah sin 210 derajat. Kemudian untuk yang di kuadran keempat, sin X sama dengan 360 dikurang dengan 30. Karena kita gunakan konsep apa? Konsep genap tadi ya, biar dia tidak berubah. Maka diperoleh di kuadran keempat nilai sin X sama dengan sin 330 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya dapatlah nilai X sama dengan 210 derajat dan 330 derajat. Itu untuk bentuk sin ya. Yang kedua, rumus persamaan trigonometri sederhana cos X. Jadi, cos X sama dengan cos alpha. Konsepnya ada dua. Yang pertama, X sama dengan alpha ditambah dengan K kali dengan 360 derajat. Hampir sama dengan sin ya. Baru, atau X sama dengan minus alpha ditambah dengan K kali dengan 360 derajat. Jadi di sini dia ada dua buah konsep. Yang pertama untuk dia alfa yang positif dan yang kedua untuk alfa yang negatif. Di mana X adalah anggota atau elemen bilangan real dan K adalah elemen dari atau anggota bilangan bulat. Contoh, kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 240 derajat. Di mana nilai X lebih kecil sama dengan 360 dan lebih besar dari 0 derajat. Ayo kita selesaikan. Nah, jadi cos X sama dengan cos 24 derajat. Kanan dan kiri sama-sama punya apa? Sama-sama punya cos. Kita coretkan cos kanan dan kiri ya. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 24 derajat. Atau siapa? 24 derajat itu si alfa. Maka kita pakai konsep yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah dengan K kali dengan 360 derajat. Berapa tadi alfanya? 24 derajat ya. Sehingga kalau kita ambil K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 240 ditambah dengan 0. Sehingga nih untuk dia K sama dengan 0, nilai X sama dengan 24 derajat. Kalau yang minus gimana, Bu? Yang konsepnya X sama dengan min alpha ditambah dengan K kali dengan 360. Kita ganti aja alfanya dengan min 24. Tapi kalau kita ambil K-nya sama dengan 0, hasilnya negatif dong. Kan nggak boleh ya, nilai sudut itu. Besar sudut itu sama dengan 0. Yang boleh adalah nilainya. Maka kita ambil K-nya sama dengan 1. Jadi kalau dia K-nya sama dengan 1, maka nilai X adalah 336 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk cos X sama dengan cos 24 derajat adalah 24 derajat dan 336 derajat. Nah, yang terakhir kita belajar tentang si tangan. Karena kalau ada sin, cos, maka akan ada tangan.
tangan X itu sama dengan tangan alfa. Nah, jadi kalau di tangan dia hanya punya satu konsep, yaitu apa? X sama dengan alfa ditambah dengan K kali dengan 180 derajat. Jadi dia batasnya konsep yang antara sin, cos, dan tangan itu dia sama. Kalau dia sin dengan cos ya, untuk konsep yang pertama yaitu apa? Alfa ditambah dengan K kali dengan 360 derajat. Kalau di tangan dia ada perbedaan. Kenapa? Karena untuk mencari nilai X itu hanya satu konsepnya, yaitu X sama dengan alfa ditambah dengan K kali dengan 180 derajat. Oke, tetap sama ya, di mana X adalah anggota bilangan real dan K adalah elemen bilangan bulat. Contoh, kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari tangan X sama dengan tangan 56 derajat. Dimana nilai X lebih kecil sama dengan 360 derajat dan lebih besar dari 0 derajat. Nah, kita selesaikan. Tangan X sama dengan tangan 56 derajat. Kanan dan kiri sama-sama punya apa? Sama-sama punya sin, sama-sama punya tangan ya. Kita coret. Maka diperoleh X sama dengan 56 derajat. 56 derajat ini siapa, Bu? Itu adalah si alfa. Sehingga kita masukkan dia ke dalam konsep X sama dengan alfa tambah K kali dengan 180 derajat. Kalau kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka diperoleh nilai X-nya adalah 56 derajat. Dan kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 56 ditambah dengan 180, yaitu 236 derajat. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 56 derajat dan 236 derajat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Dan tetap semangat buat anak-anak Ibu dan tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.